Pada tanggal 6 Juni 1944, pasukan Amerika melancarkan serangan ke wilayah Normandia di Prancis yang diduduki Jerman. 5 titik pendaratan ditetapkan sebagai sasaran utama. Salah satunya adalah Pantai Omaha. Musuh yang dihadapi adalah Divisi Infanteri ke-352 Jerman yang terdiri dari 12.000 prajurit. 6.800 diantaranya merupakan pasukan tempur berpengalaman yang ditugaskan mempertahankan garis depan sepanjang 53 km. Strategi pertahanan Jerman menitik beratkan pada pengamanan serangan lintas laut di garis pantai dan pengerahan benteng pertahanan di titik-titik kunci sepanjang pesisir. Pasukan di bawah komando Kapten Joe Miller termasuk ke dalam barisan Amerika yang berupaya menembus pertahanan Jerman. Pertempuran itu berlangsung brutal dan mengerikan, menelan sekitar 5.000 sampai 6.000 korban jiwa dari pihak Amerika. Sementara pihak Jerman kehilangan sekitar 1.200 prajurit. Di lain sisi, serangan udara juga tidak berjalan sesuai rencana, di mana pasukan paratroopers yang sedianya mendarat di wilayah Neuville kini tercerai-berai entah kemana, dan kerugian besar harus ditanggung pasukan Paman Sam akibat pertempuran D-Day. Meski pada akhirnya Kapten Joe H. Miller beserta anak buahnya berhasil merebut satu titik pertahanan musuh. Sersan Mike Horvath segera membungkus tanah Normandia ke dalam sebuah kaleng, seolah melengkapi koleksi tanah Afrika dan Italia yang pernah mereka taklukkan. Sementara ombak Pantai Omaha terlihat memerah, menjadi saksi bisu kengerian yang terjadi sepanjang hari. Sementara itu, seksi administrasi di kantor militer Amerika segera mendata semua tentara yang menjadi korban. Seorang staf kemudian menemukan fakta memilukan, di mana 3 anak keluarga Ryan dinyatakan telah tewas di medan pertempuran, dan melaporkannya hingga sampai ke meja Kolonel Jack Bryce. Sang ibu dari ketiga prajurit itu pun akan menerima 3 surat kematian sekaligus. Sedangkan nasib anak keempatnya masih belum diketahui, dan menurut informasinya, ia telah mendarat di wilayah Normandia. Untuk itu, Kolonel Bryce berinisiatif mengantarkan sendiri ketiga surat kematian itu ke kediaman keluarga Ryan. Sang ibu yang kini tinggal sendirian langsung terdiam lemas saat menyaksikan kehadiran petugas militer di depan pintunya, karena ia sudah menduga bahwa kabar buruk inilah yang akan ia dengar. Isu tersebut kemudian sampai ke tangan Jenderal George Marshall, yang sangat prihatin dengan keadaan ini. Meski menghargai semangat patriotisme, ia tak ingin seorang ibu harus kehilangan keempat anaknya sekaligus. Meskipun dengan dalih mereka gugur membela tanah air. Di sini sang kolonel sebenarnya tidak mengetahui keberadaan prajurit Ryan berada. Namun dari beberapa informasi diduga ia mendarat di wilayah Normandia. Atas nama kemanusiaan, Jenderal Marshall memerintahkan dibentuknya satuan tugas khusus untuk mengevakuasi dan memulangkan prajurit Ryan kepada ibunya di Amerika Serikat. Di Pantai Omaha, pasukan Amerika tengah melakukan evaluasi pasca pertempuran yang terjadi 3 hari sebelumnya. Kerugian yang mereka alami ternyata sangat besar, hanya 100 ton dari 2.000 ton artileri yang berhasil diselamatkan, dan hanya 5 tank yang masih dalam kondisi siap tempur. Meskipun begitu, Letkol Walter Anderson tetap memberikan apresiasi atas upaya Kapten John Miller. Namun dengan sangat terpaksa, ia harus memberinya satu tugas lagi, sebuah misi yang amat penting dan datang langsung dari komando tertinggi. Tugas tersebut adalah mencari prajurit Ryan yang diperkirakan berada di wilayah yang saat ini dikuasai oleh pasukan Jerman. Untuk menjalankan misi ini, Kapten John Miller memilih Sersan Mike Horvath serta beberapa prajurit lainnya sebagai anggota tim khusus yang akan menemaninya. Guna mengisi posisi penerjemah, ia terpaksa membawa Kopral Upham,
seorang petugas administrasi yang sama sekali tidak berpengalaman dalam pertempuran. Hal itu dikarenakan dua penerjemah sebelumnya telah gugur, dan hanya Apem-lah yang memiliki kemampuan berbahasa Prancis dan Jerman yang cukup fasih. Kemudian 8 prajurit yang dipimpin Kapten John bergerak menuju wilayah Newville, daerah yang diperkirakan menjadi lokasi pendaratan para troopers, di mana prajurit Ryan diduga berada bersama mereka. Sepanjang perjalanan beberapa prajurit menggerutu. Mereka harus mempertaruhkan nyawa hanya untuk mencari seorang rekannya. Prajurit Rayburn tampak yang paling kesal. Mereka paham bahwa misi ini dilatar belakangi simpati kepada seorang ibu yang baru kehilangan 3 anaknya. Namun di sisi lain mereka pun memiliki ibu di rumah yang harus mereka perhatikan. Kapten John adalah sosok pemimpin bijak. Ia mampu menciptakan suasana santai di antara anak buahnya. Tak berselang lama hari mulai gelap dan hujan turun deras. Mereka pun tiba di sebuah desa yang tengah menjadi medan pertempuran. Di sana pasukan Amerika yang dipimpin Kapten William Hill sedang berjuang keras. Kapten John mendekatinya dan menanyakan apakah ada prajurit bernama James Ryan di barisan mereka. Mendengar nama itu, Kapten Hill hanya menggeleng. Lalu Kapten John menjelaskan kalau mereka akan menuju ke Newville, sebuah desa di seberang lokasi tersebut. Namun mereka terhalang blokade pasukan Jerman di perbatasan. Kapten William lalu menunjukkan jalan yang harus dilalui tim. Mereka harus menembus pasukan Jerman yang berada di depannya. Sementara itu di gerbang perbatasan desa, rombongan menyaksikan sebuah keluarga terjebak di reruntuhan rumah. Orang itu lalu berteriak minta tolong, memohon agar pasukan Amerika mengevakuasi salah satu anaknya. Ia yakin bersama tentara Amerika sang bocah akan aman. Namun tak seorang pun anggota tim bersedia menolong bocil itu. Sampai sekawanan datang dan memberikannya bantuan. Kapten John memerintahkan prajurit itu untuk mengembalikan anak tersebut. Namun Capalzo bersikap acuh dan tetap membawa anak itu turun. Melihat hal ini, Kapten John segera merebut anak itu kembali, tepat saat sebuah peluru menghantam Capalzo yang lengah. Setelah Capalzo terjatuh, seluruh anggota langsung beralih ke posisi siaga. Kemudian prajurit Jackson, si sniper handal, segera menelusuri titik asal tembakan dan menduga bahwa musuh bersembunyi di menara gereja. Dengan tenang ia mengatur bidikan agar tepat sasaran. Lalu pada detik yang sempurna, ia pun melepaskan tembakan yang seketika menumbangkan sniper Jerman di atas menara. Sang bocah pun dikembalikan kepada keluarganya. Sementara anggota pasukan segera memeriksa kondisi Capalzo. Tembakan yang mengenai paru-parunya ternyata sangat parah. Dan Capalzo tak tertolong dan ia harus gugur di tengah misi. Akibatnya pasukan Kapten John kini hanya beranggotakan 7 orang. Kepergian sahabatnya membuat prajurit Rayburn Jelly kini semakin membenci orang yang bernama Ryan. Selanjutnya mereka memasuki sektor berikutnya, di mana Kapten Fred Hamill yang menjadi komandan pasukannya. Seorang prajurit hendak memanggil kaptennya, namun secara tak sengaja Kapten William menjatuhkan papan kayu yang menumbuk dinding bangunan yang sudah lapuk. Alhasil ternyata di balik reruntuhan itu bersembunyi beberapa tentara Jerman. Suasana pun mendadak tegang karena kini kedua pasukan saling berhadapan dalam jarak yang begitu dekat. Suasana kian mencekam hingga terdengar rentetan tembakan yang menghabisi seluruh tentara Jerman tanpa sisa. Serangan itu dilancarkan Kapten Fred Hamill dari atas sebuah bangunan. Tak lama kemudian, Kapten John bertemu dengan Kapten Fred dan mulai menjelaskan tugas yang tengah diemban, yakni sebuah misi yang sangat spesial bagi pasukannya. Kapten Fred yang kebetulan memiliki anak buah bernama Ryan lalu memerintahkan pasukannya untuk menghadirkan Ryan ke hadapannya. Tak lama kemudian, prajurit Ryan pun berdiri di hadapan Kapten John. Dengan nada lembut dan penuh kehati-hatian, Kapten John mulai menyampaikan berita duka itu.
Tubuh Ryan langsung bergetar saat mendengar kabar bahwa saudara-saudaranya telah gugur. Namun Ryan kebingungan ketika Kapten John menjelaskan mereka tewas dalam pertempuran. Betapa terkejutnya Ryan menyadari bahwa bagaimana mungkin adik-adik yang ia pikir masih seumuran SD itu telah tiada. Setelah diperiksa lebih teliti, terungkap bahwa James Ryan yang satu ini berasal dari Minnesota, bukan dari Iowa seperti yang semula diduga. Misi yang mereka kira sudah selesai ternyata belum usai, dan pencarian masih harus dilanjutkan. Karena malam telah tiba, Kapten John meminta izin untuk bermalam bersama pasukan Kapten Fred di pos terdepan tempat mereka berjaga. Pasukan Kapten John beristirahat di dalam sebuah gereja. Sementara itu petugas medik menyalin surat titipan kapal Zoo untuk diserahkan kepada orang tuanya. Dan yang lain berusaha menenangkan diri. Hampir rata-rata mereka sudah kelelahan secara mental dan pesimis melihat perang yang tak kunjung usai, dan banyak yang meragukan akan keselamatan mereka untuk hari esoknya. Hanya Kopral Apem yang masih terlihat begitu semangat. Sebagai petugas administrasi, ia merasa mendapatkan pengalaman baru dengan bergabung ke medan tempur. Di sisi lain, Kapten John yang selama ini selalu tampak tenang dan optimis di hadapan anak buahnya, di balik gelapnya malam tak mampu menyembunyikan kegelisahan di dalam dadanya. Tangannya terus bergetar akibat sindrom trauma pasca pertempuran, dan ia merasa resah memikirkan apa yang akan terjadi di keesokan harinya. Menjelang subuh diselimuti kabut tebal, mereka melanjutkan perjalanan. Di sebuah lapangan terbuka, mereka menemukan bangkai pesawat yang telah disulap menjadi pos evakuasi bagi para prajurit yang terluka. Letnan Dewin, pemimpin pasukan sekaligus pilot skuadron truk yang ditugaskan mendarat di wilayah itu, bertanggung jawab atas seluruh operasi di lokasi tersebut. Sebanyak 22 prajurit di bawah komando Letnan Dewin telah gugur. Kini di sekitarnya hanya tersisa pasukan cadangan dari skuadron lain, terdiri dari beberapa prajurit Amerika yang baru dievakuasi ulang. Kapten John pun menjelaskan maksud kedatangannya. Namun Letnan Dewin mengaku tak mengenal nama prajurit Ryan. Atas instruksi Kapten John, Kopral Apem segera menelusuri barisan pasukan yang tiba untuk menemukan Ryan. Selain para prajurit Amerika sendiri, saat itu terdapat beberapa prajurit Nazi dan penduduk lokal Prancis yang coba untuk difungsikan. Letnan Dewin menjelaskan kekacauan yang terjadi di lapangan. Ia kemudian menyerahkan kepada Kapten John sebuah kantong yang berisi ratusan doktek yang berhasil dikumpulkannya dari para korban. Kapten John langsung menugaskan Jackson untuk menelaah isinya. Bersama Ray-Ban Jelly dan Stanley Fish, Jackson pun mulai memeriksa doktek tersebut satu persatu. Setelah memeriksa beberapa puluhan doktek, nama James Ryan tidak juga ia temukan. Untuk itu, Kapten John melakukan pencarian dengan mode klasik, yaitu berteriak di keramaian memanggil nama James Ryan. Ryan! Anybody know Ryan? Anybody know Ryan? Alhasil seorang prajurit tiba-tiba memberikan respon. Ia mengaku kalau temannya pernah satu iringan dengan Ryan itu. Kemudian orang itu dipanggil, di mana prajurit yang telinganya sedikit bermasalah karena ledakan granat. Kemudian mengiyakan kalau ia memang kenal dengan Ryan yang berasal dari Iowa. Prajurit itu terakhir melihat Ryan sekitar 20 mil dari posisi mereka saat bertugas menjaga sebuah jembatan di wilayah Ramel. Mendengar kabar tersebut, Kapten John segera mengumpulkan pasukannya untuk memetakan wilayah Ramel. Jalur satu-satunya yang menuju Sayerbrook, sebuah kawasan pesisir sungai di perbatasan kota Paris. Karena Paris menjadi kunci untuk menundukkan pasukan Jerman, semangat optimis perlahan menyelimuti jiwa mereka. Skuad khusus itu pun segera berangkat menapaki jalur menuju Ramel. Setelah menyeberangi padang rumput, mereka menemukan mayat-mayat troopers berserakan, tanda bahwa pasukan itu disergap dari sisi seberang, di mana berdiri menara radar. Kapten John segera memerintahkan anak buahnya untuk bersiaga dan mempersiapkan serangan. Namun beberapa prajurit terlihat ragu. Alih-alih langsung terjun ke pertempuran terbuka, mereka memilih mencari jalur memutar untuk menghindari kontak langsung dengan musuh. Lagi pula, prioritas utama tetap menemukan Ryan. Namun Kapten John menegaskan bahwa mereka tak boleh mengabaikan tugas memberantas musuh. Dengan cepat ia menyusun strategi dan mengeluarkan instruksi.
meski para prajurit tampak ragu untuk menuruti perintahnya. Setelah mendapat penegasan berulang dari kapten, akhirnya mereka berpencar dan melancarkan serangan. Kapten John maju ke depan untuk mengincar jarak lempar granat. Setelah melewati pertempuran sengit, musuh akhirnya berhenti melakukan perlawanan. Mereka berhasil dipukul mundur, namun satu prajurit kembali menjadi korban, Wade sang dokter. Wade mengalami luka parah di bagian samping perut akibat pecahan granat. Berbagai upaya penyembuhan telah dilakukan untuk menyelamatkannya. Tetapi akhirnya sia-sia, Wade pun meninggal. Kehilangan itu membuat Kapten John kalap, hingga ia melampiaskan amarahnya pada seorang prajurit Jerman yang masih hidup. Teman-temannya segera menyusul dan bersiap mengeksekusi tentara musuh yang ternyata sudah menyerah. Sebelum eksekusi dimulai, ia dipaksa menggali lubangnya sendiri. Di balik kericuhan itu, Kapten John merasa sangat terpukul usai kepergian Wade. Rasa bersalah menghantui dirinya karena keputusannya telah menelan nyawa salah satu anak buahnya. Sementara itu di liang yang baru saja digalinya sendiri, tentara Nazi yang hendak dieksekusi merintih memohon ampun. Ia mengaku menyukai Amerika, penggemar Charlie Chaplin dan Betty Boop, bahkan pernah berteriak persetan dengan Hitler. Namun permohonannya tak dihiraukan. Ray-Ban dan rekan-rekannya tetap teguh pada niat mereka dan eksekusi akan segera dilaksanakan. Momen itu terhenti seketika saat Kapten John datang dan mengambil alih situasi. Alih-alih melanjutkan eksekusi, ia justru membawa tawanan tersebut menjauh. Dengan tenang Kapten John menutup mata si tentara dan memberinya instruksi untuk berjalan ke arah utara hingga menemukan base camp tentara sekutu. Keputusan Kapten John memicu kemarahan anak buahnya, terutama Ray-Ban yang sejak awal sudah enggan terlibat dalam misi ini. Amarahnya memuncak saat melihat sang kapten membebaskan tentara yang telah membunuh rekan mereka. Namun Kapten John memilih diam, tak mau meladeni konfrontasi. Ia membiarkan Ray-Ban meluapkan kemarahan dan bahkan tak mencegahnya saat ia memutuskan untuk meninggalkan misi tersebut. Kali ini Michael Horvat, tangan kanan Kapten John yang bereaksi. Dengan nada tegas, ia memerintahkan Ray-Ban untuk mentaati perintah kapten mereka. Namun Ray-Ban tetap tak peduli. Amarahnya meledak dan ia bahkan menantang Mike untuk menembaknya sekalian jika memang itu yang diinginkannya. Ketegangan memuncak sampai akhirnya Kapten John akhirnya angkat bicara lagi. Dengan tegas, ia mengingatkan seluruh tim bahwa fokus utama mereka kini adalah menemukan Ryan, karena itulah satu-satunya tiket mereka untuk pulang. Setelah kematian Wade, Kapten John merasa bahwa setiap kehilangan justru membuatnya semakin jauh dari rumah. Ia pun memutuskan untuk membiarkan Ray-Ban pergi. Bahkan ia bersedia mengurus surat pengunduran diri Ray-Ban dan mempersilahkannya bergabung dengan pasukan lain jika memang itu yang diinginkannya. Sebelum melanjutkan perjalanan, mereka terlebih dahulu menguburkan Wade dan para prajurit paratroopers yang gugur di lokasi itu. Di momen itulah Ray-Ban mulai memahami makna sebenarnya dari misi yang mereka jalani, bahwa tugas ini bukan semata-mata demi menyelamatkan satu orang, melainkan demi seluruh tim agar bisa pulang dengan selamat. Kesadaran itu membuatnya mengurungkan niat untuk kabur dan memutuskan untuk kembali bergabung bersama rekan-rekannya. Mereka pun melanjutkan perjalanan melintasi padang ilalang yang dipenuhi bunga-bunga yang sedang mekar. Tiba-tiba suara gemuruh sebuah tank terdengar mendekat. Kapten John segera menginstruksikan agar semua anggota tim berlindung dan menghindari pantauan musuh. Saat tank itu melintas, mendadak terdengar tembakan tepat sasaran yang mengenai kendaraan tersebut hingga berhasil menghentikannya. Kapten John dan rekan-rekannya tinggal menyelesaikan tugas terakhir mereka, melumpuhkan seluruh prajurit Nazi yang berada di dalam tank tersebut. Tak lama kemudian muncullah sosok yang sebelumnya menembakkan peluru ke arah tank itu. 3 orang tentara Amerika dari satuan lain berjalan mendekat dan memperkenalkan diri. Saat berkenalan terungkap bahwa salah satu dari mereka bernama Ryan. Setelah dikonfirmasi, ternyata pria yang memegang bazooka itu adalah James Ryan, orang yang selama ini mereka cari.
Mereka segera bergerak memasuki kota Saarbrück yang telah hancur berkeping-keping, di mana pasukan itu mendapat tugas untuk mempertahankan jembatan, sebuah titik strategis yang telah berhasil mereka duduki. Setelah posisi aman, Kapten John memanggil Ryan dan secara pribadi dan akhirnya bisa menyampaikan kabar duka, di mana semua saudara James Ryan kini telah gugur dalam tugas. Ryan tentu saja merasa sedih setelah mendengar kabar duka tersebut. Di sini, Kapten John menyampaikan maksud utamanya, yaitu membawa James pulang. Mendengar itu, Ryan justru terkejut dan tidak menunjukkan rasa senang. Baginya menjaga jembatan adalah tugas yang sudah ia emban dan tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Meskipun Kapten John sudah menjelaskan situasinya, termasuk alasan penting soal ibunya, James tetap bersikeras menolak untuk pergi. Hal itu membuat Ray-Ban akhirnya terpancing untuk angkat bicara. Ia merasa kesal karena demi mencari Ryan, mereka sudah kehilangan 2 orang rekannya. Ryan pun menyampaikan simpatinya atas para prajurit yang gugur, namun tetap bersikeras menolak meninggalkan pasukannya. Kini giliran Kapten John yang dibuat bingung. Saat orang lain ingin pulang dari medan perang, Ryan justru memilih untuk tetap tinggal di tengah bahaya. Karena kesulitan mengambil keputusan, Kapten John akhirnya meminta pendapat dari Mike Harford. Mike berpendapat bahwa alasan Ryan cukup masuk akal, mengingat misi menjaga jembatan ini sangatlah penting. Jika mereka tetap ingin membawa Ryan pulang, maka satu-satunya pilihan adalah ikut berjaga di sana hingga misi mempertahankan jembatan dinyatakan selesai. Pada akhirnya, Kapten John dan rekan-rekannya memutuskan untuk ikut memperkuat pasukan yang menjaga jembatan. Dengan strateginya, Kapten John mulai memberikan sejumlah pasukan taktis. Pertama, ia menugaskan Jackson, sniper andalan mereka, untuk menempati posisi di menara tertinggi. Selain itu, ia juga menyiapkan berbagai jebakan sebagai antisipasi apabila tank-tank Jerman datang menyerang. Beberapa paket bom TNT diambil sebagai langkah darurat untuk merobohkan jembatan jika situasi semakin genting. Bahan peledak itu dimasukkan ke dalam kaos kaki, lalu dilumuri dengan perekat agar bisa dilempar langsung ke arah tank musuh. Sementara setiap prajurit dibekali tugas khusus. Ryan hanya diminta untuk tetap berada di samping Kapten John. Kali ini perintah itu disampaikan dengan tegas tanpa ruang untuk perdebatan. Kopral Upham akan menghadapi pertempuran pertamanya. Ia tampak sangat gugup, bahkan Upham yang biasanya tidak merokok, kini meminta rokok untuk dirinya sendiri. Sementara menanti bahaya datang, para prajurit mengisi waktu dengan cara masing-masing. Ada yang bersantai sambil mendengarkan musik dari lantunan suara Edith Piaf yang menyanyikan lagu Patah Hati. Di sisi lain, Kapten John duduk bersama Ryan, mengenang rumah dan kehidupan sebelum perang. Ia bercerita tentang sore-sore tenang yang biasa ia habiskan di atas hemok. Ryan pun mengenang masa-masa bercanda dengan ketiga saudara lelakinya, membuat rumah terasa tak begitu jauh. Saat itu tangan Kapten John yang sebelumnya gemetar akhirnya mulai tenang. Hingga kemudian suara gemuruh kendaraan terdengar dari kejauhan. Tanpa perlu komando, seluruh pasukan pun langsung bersiaga. Dari atas menara, Jackson melaporkan bahwa musuh mulai bergerak dari arah selatan. Mereka terdiri dari 2 tank macan dan 2 tank panser, serta pasukan infanteri yang berjumlah sekitar 50 tentara. Kekuatan yang berat sedang menuju ke arah mereka. Kapten John segera memberikan instruksi tegas agar semua prajurit tetap siaga di posisi masing-masing. Sementara itu, Ray-Ban diberi peran menjadi umpan untuk memancing pasukan musuh masuk ke dalam jebakan yang telah mereka siapkan. Di saat yang bersamaan, Kopral Upham tengah memasang kabel detonator yang terhubung dengan bom-bom yang telah dipasang di jembatan. Selain itu, ia juga bertugas sebagai pemasok amunisi khusus bagi para serdadu yang membutuhkannya. Tibalah saatnya bagi si kelinci umpan bereaksi. Ray-Ban segera mengambil posisi di samping Ryan. Ia telah meluapkan kekesalannya terhadap prajurit itu. Mereka pun terus menunggu. Namun ternyata tank panser Jerman pertama tidak juga terpancing. Justru bergerak lurus menuju sisi kiri pertahanan. Namun tak lama kemudian tank berikutnya masuk ke dalam perangkap yang telah mereka siapkan.
Serangan pun dimulai. Atas komando Kapten John, bom-bom langsung diledakkan dan tembakan mulai menghujani musuh dari berbagai arah. Jackson lalu memberikan informasi susulan. 30 serdadu Jerman tengah bergerak menuju sayap kanan. Beberapa anggota pasukan segera bergeser posisi untuk menghadang mereka. Hingga akhirnya adu tembak sengit pun pecah antara kedua kubu. Dua prajurit berhasil mendekati dan menempelkan bom ke roda panzer, membuat kendaraan itu lumpuh seketika. Di sisi lain, dua awak tank macan berhasil dilumpuhkan dengan lemparan bom molotov yang tepat sasaran. Namun satu pengemudi panzer masih aktif dan kini tengah membidikkan meriamnya langsung ke arah Ryan. Menyadari bahaya itu, Ray-Ban segera bergerak cepat menerjang untuk menyelamatkan Ryan, walaupun sebelumnya tembakan dari panser nyaris menghantam mereka. Kapten John segera menghampiri untuk memeriksa keadaan Ryan yang ternyata masih selamat. Begitu pula dengan Ray-Ban. Namun situasi menjadi kacau setelah beberapa serdadu tiba-tiba bergerak maju dan melemparkan granat ke dalam tank musuh. Sayangnya pergerakan mereka membuat posisi mereka diketahui. Tanpa ampun mereka dihujani tembakan dari senapan mesin Jerman. Dari atas menara, Jackson masih terus membidik dan menembak. Mulutnya tak berhenti berdoa memohon kekuatan dari Tuhannya. Sebagai penembak jitu, ia menjadi tembok terakhir yang terus menghentikan laju pasukan musuh. Namun di satu momen genting, posisinya akhirnya terlacak oleh salah satu panser. Tanpa ragu, tank itu langsung membidik balik dan melepaskan tembakan yang meluluh lantakkan menara. Kapten John terperanjat, di mana kalau senjata andalan mereka kini telah dilumpuhkan oleh musuh. Kopral Apem yang terpojok mulai dilanda kegelisahan hebat. Rasa takut membuatnya ragu untuk menyeberangi area pertempuran. Sementara Melis di seberang sudah berteriak-teriak meminta suplai peluru. Ketika akhirnya Apem memberanikan diri untuk bergerak. Semuanya sudah terlambat, beberapa serdadu Jerman telah lebih dulu masuk ke dalam gedung. Pertempuran jarak dekat pun terjadi antara Melis dan rekannya melawan serdadu Jerman. Dalam kekacauan itu, Melis berteriak meminta bantuan kepada Ray-Ban. Sementara temannya masih sibuk mencoba menghentikan tembakan dari senapan mesin milik Jerman. Dari bawah, Apem sebenarnya mendengarkan teriakan-teriakan Melis yang tengah bertarung sengit dengan seorang prajurit musuh. Meski Melis kesulitan menghadapi prajurit Nazi tersebut, Apem tetap terpaku karena ketakutan, meskipun senapan sudah ada di tangannya dan siap ditembakkan. Akhirnya karena tak ada bantuan, Melis pun gugur ditikam oleh prajurit musuh di tengah pertempuran. Apem hanya bisa duduk selonjoran di atas tangga dan tidak bergerak. Bahkan ketika serdadu Nazi itu berjalan melewatinya, prajurit musuh itu menganggapnya terlalu lemah untuk dibunuh. Kopral Apem pun hanya bisa terdiam meratapi ketidakberaniannya tersebut. Sementara itu, Kapten John bersama Ryan masih bertahan di lubang perlindungan di garis depan. Namun pada akhirnya mereka kehabisan amunisi. Mereka lalu memanfaatkan bom bazooka yang persediaannya masih melimpah dan berhasil menghancurkan beberapa musuh untuk sementara waktu. Namun situasi kembali memburuk saat sebuah tank panzer Jerman muncul dari arah belakang, mencoba menggempur mereka. Karena tekanan semakin besar, tim Kapten John pun terpaksa mundur ke garis pertahanan di jembatan. Di saat yang sama, Apem akhirnya ditarik oleh Sersan Mike untuk menyusul tim Kapten John. Pasukan Amerika akhirnya tiba di garis pertahanan terakhir mereka. Di sisi seberang sungai, mereka bersiap meledakkan jembatan sebagai langkah terakhir untuk menahan laju pasukan Jerman. Kapten John memegang detonator, siap menekan tombol. Namun tangannya terluka akibat tembakan, membuatnya kesulitan bergerak. Ia masih menunggu Sersan Mike yang belum sepenuhnya menyeberang. Sayangnya kondisi sang sersan sudah sangat kritis, karena ia telah beberapa kali terkena tembakan dan nyaris tak mampu berdiri. Ketika Sersan Mike akhirnya berhasil menyeberang, Kapten John pun bersiap untuk meledakkan jembatan.
Namun pada saat yang sama, sebuah tank Panzer Jerman menerobos masuk dan melaju ke arah tepi jembatan, lalu langsung membombardir gedung di belakang mereka. Meskipun ledakan itu tidak mengenai mereka secara langsung, namun suara yang sangat keras membuat Kapten John kehilangan kesadaran sesaat akibat dentuman dahsyat dari ledakan tersebut. Kapten John tampak linglung, masih terguncang oleh ledakan. Pandangannya kosong, hanya mampu melihat Ryan yang berteriak panik di tengah kekacauan, sementara tubuh Sersan Mike Horvat sudah tergeletak tak bernyawa. Posisi mereka semakin terdesak saat beberapa serdaru Nazi mendekat dan menghujani mereka dengan tembakan. Di antara pasukan musuh itu, sosok Betty Buff terlihat ikut menyerang. Apa menyaksikan bagaimana orang-orang yang dulu ia bela, bahkan yang pernah meneriakkan persetan dengan Hitler, seakan lupa akan semua yang telah terjadi. Sementara Kapten John yang melihat detonator berada di seberang, ia harus mencapainya. Tanpa perlindungan, ia berjalan begitu saja menuju lokasi detonator. Posisinya yang terbuka lebar menjadi sasaran empuk bagi peluru-peluru Jerman. Kapten John pun akhirnya roboh, ditembak oleh Betty Buff yang kini berdiri di sisi musuh. Akhirnya, tank Panzer Jerman tak terbendung lagi dan mulai menyeberangi jembatan dan semakin mendekat ke arah Kapten John yang kini terbaring sekarat di atas jembatan. Dalam kondisi lemah, sang kapten masih berusaha mengangkat senjatanya, melakukan tembakan yang sia-sia. Namun, tiba-tiba, tembakan Kapten John diiringi ledakan besar yang mengejutkan semua orang. Ternyata sebuah pesawat anti-tank telah tiba di lokasi dan langsung menyerang Panzer Jerman dan memberi harapan baru bagi pasukan Amerika. Pasukan Jerman pun dibuat kocar-kacir. Beberapa serdadu berusaha melarikan diri. Di saat itulah Apem yang sebelumnya terus bersembunyi akhirnya mulai beraksi. Di saat itu Betty Buff mencoba membujuknya dan bernegosiasi. Apem tanpa ragu ia mengangkat senjatanya dan menembak mati serdadu itu tanpa ampun. Bala bantuan akhirnya datang dalam jumlah besar. Serangan pasukan Nazi pun diluluh lantakkan habis-habisan hingga tak tersisa. Di sisi lain, Rayben mencoba menghampiri Kapten John yang sudah tidak berdaya. Ia mencoba menolong meskipun ia bukan seorang medik sambil terus berteriak. Dan tak lama Ryan juga datang menghampiri. Dalam kondisi sekarat, Kapten John menoleh ke arah Ryan, lalu membisikkan satu kata, Hornet. Kata itu yang bermakna nikmati, syukuri dan manfaatkan kesempatan hidup yang telah diberikan. Tak lama setelah itu, sang kapten yang juga seorang guru akhirnya mengembuskan nafas terakhirnya tepat di hadapan James Ryan. Pesan terakhir Kapten John terus terpatri dalam benak James Ryan, bahkan hingga ia menua. Setiap tahun ia rutin berziarah ke makam sang kapten dan melapor bahwa ia telah berusaha menjalani hidup sebaik mungkin, sebagaimana yang diminta dalam bisikan terakhir itu. Di sampingnya sang istri selalu setia menemani. Ia juga selalu bertanya ke istrinya, apakah aku sudah menjadi pria yang baik. Istrinya pun meyakinkan bahwa ia memang pria yang baik. Nyonya Ryan sendiri selalu dibuat bingung dengan pertanyaan itu. Dan cukup James Ryan dan Tuhannya yang benar-benar memahami makna di balik pertanyaan itu. Karena masa lalunya yang begitu sulit ia lupakan. Dan dengan begitu film pun selesai. Terima kasih sudah menonton, semoga kalian terhibur. Sampai jumpa di alur film seru lainnya and bye-bye.